Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bertemu kali dalam pembahasan penjuruan tentang keagamaan, diantaranya berbagai macam yang terjadi dalam kehidupan manusia ini, sehingga dengan tujuan itu orang menggunakan berbagai macam cara. Ada yang berbohong untuk demi apa yang menjadi tujuannya. Pada hari ini kita dipertemukan alhamdulillah dengan Al-Ustaz Ain Taufik. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik saja. Sudah tadi datangnya Ustaz? Alhamdulillah jam 7:30. Alhamdulillah ya. Begini Ustaz, dalam kehidupan ini kan berbagai macam liku-liku perjalanan seseorang, sehingga dari masing-masing itu ada ingin beberapa tujuan. Ya. Dan tujuan itu dengan cara yang macam-macam pula, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut orang-orang banyak yang menggunakan segala macam cara, tidak peduli apa itu melanggar syariat atau tidak. Ada permasalahan begini Ustaz, diantaranya itu seseorang ingin menikah lagi Ustaz. Dan dia mengaku duda. Mengaku duda. Iya. Bagaimana ini Ustaz? Menurut kacamata pandangan Ustaz dalam syariat agama Islam itu Ustaz. Jadi sebetulnya seperti apa sih berbohong? Katanya berbohong itu ada yang dibolehkan, ada yang bohong itu mutlak tidak boleh, ada seperti itu Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz tentang bohong itu sendiri sebetulnya? Ini berbicara tentang bohong atau kadzib ya, bohong. Itu Ya. sudah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda seorang itu dibilang munafik. Ya. Ada 3. Salah satunya yaitu idza haddatsah kadzaba. Oh gitu ya. Jika berbicara dia itu berbohong. Berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan ketika dia itu berjanji maka dia menyalahi janjinya. Tidak menepati. Tidak menepati. Wa idza tumina khona. Dan ketika dia dipercaya dia berkhianat dengan kepercayaan itu. Jadi jika kita tinjau dari hadis ini, ya, maka berbohong itu merupakan salah satu tandanya orang itu bisa disebut sebagai munafik. Munafik. Iya. Termasuk berbohong itu ya? Iya, masuk haram Ustaz ya. Munafik. Perbuatannya bohong haram. yang diharamkan. Iya, betul. Kemudian terkait tadi itu apakah mutlak haram? Ya, ada situasi tertentu yang justru membolehkan kita haram Ustaz. Oh gitu. Seperti apa? Menarik itu Ustaz. Ya, mohon maaf. Ya. Memperbolehkan kita berbohong Ustaz. Mohon maaf ya. Seperti contohnya misalnya ada seorang akan dibunuh. Oh iya ya. Akan dibunuh, lari ada di depan rumah kita bantu, ayo masuk, sembunyi. Dia mencari itu datang, ada orang lain, tidak ada. Itu boleh karena untuk menyelamatkan nyawa. Boleh itu berbohong seperti itu ya. Karena ada sesuatu yang lebih penting yaitu nyawa manusia. Iya. Dimana nyawa itu termasuk salah satu maqasidus syariah kan. Iya. Maqasid tasyri'. Oh begitu. Iya. Nah, kalau yang seperti tadi itu yang berbohong itu kan tujuannya untuk mencari istri lagi itu. Oh, itu orang yang mutlak haram seperti itu ya. Untuk mencari istri lagi. Iya. Berbohong seperti apa itu Ustaz? Itu mengaku duda. Mengaku duda. Padahal betul duda itu kan. Mengaku duda artinya itu mengaku sudah cerai dengan istrinya. Ya, iya, itu berarti ya. Supaya mau. Iya. Supaya ceweknya itu mau. Iya. Saya masih duda dek gitu ya. Saya sudah duda dek gitu ya. Jadi dia terbohongi. Ya.
Ya, kalau kebohongannya seperti itu ya jelas haram, Ustaz ya. Oh iya Ustaz. Kalau haram seperti itu. Karena sudah jelas kebohongan di situ tujuannya untuk menipu kan. Ya. Satu menipu, dua jelas itu mengkhianati Ya. hubungan dia dengan istrinya yang masih sah. Ya. Seperti itu. Itu menyakiti yang dibohongi Haram. kan ya. Ya, jelas haram itu. Satu, dia tuh sudah mengkhianati kepercayaan istrinya Oh, gitu. dan berbohong juga. Iya. Dengan tujuan agar supaya dia itu Untuk merayu mendapatkan perempuan itu. ya, betul, untuk merayu perempuan lain. Jadi haram ya Ustaz ya. Ya, haram hukumnya kalau seperti itu. Nanti kalau sudah itu terjadi kan ya. Terjadi. Apakah itu juga bisa diteruskan atau apakah itu bisa misalkan apa terjadi apa dihukumi tolak atau bagaimana apa seperti itu kan? Kalau sudah terjadi nah. Iya, iya. Padahal itu punya istri. Bilangnya sebelumnya itu awalnya bilang kalau dia itu belum punya istri atau duda. Kalau tolak itu atau perceraian itu di dalam syariat itu sebenarnya ada Ustaz ya. Ada kalimat-kalimat tertentu yang bisa menyebabkan seorang itu tolak. Oh, perceraian ya. Ya, karena dalam istilah syariat itu tolak itu kan ada dua, Ustaz. Iya, ya. Ada yang soreh ya, Iya. ada yang kinayah. Iya. Yang soreh itu otomatis seseorang itu menjadi talak. Sedangkan kinayah maka butuh pada niatnya orang yang mengucapkan. Seperti tadi itu kasus yang tadi Iya. Mengatakan dia tuh duda, padahal punya istri, di belakangnya punya istri. Apakah itu juga ditolak atau tidak? Kalau kita mengacu kepada kedua pembagian tadi itu ini masuk kinayah. Soalnya yang tolak itu harus jelas-jelas menggunakan kata tolak. Misalnya kalau dalam bahasa kita, ya talak itu kan masuk dalam Indonesia. Saya talak kamu, itu sore. Atau kata-kata pisah. Aku pisah dengan kamu mulai sekarang. Atau kata-kata tolak, pisah, apalagi Ustaz? Kira-kira? Ya cerai itu. Ya cerai. Saya ceraikan kamu, itu masuk sore. Ada. Itu tidak termasuk berarti ya? Ya, yang itu masuk otomatis tercerai. Tidak boleh kembali lagi kecuali di dalam waktu iddah. Itu kalau talak satu. Untuk yang kinayah Ustaz, karena yang tadi itu berbohong kan, tidak ada kata cerai, tidak ada kata pisah, tidak ada kata tolak, maka tergantung pada yang melafadzkan. Saya kira seperti itu, maka tergolong pada kinayah. Kalau mengucapkan saya itu duda, niatnya saya sudah cerai dengan istri saya, maka otomatis dia bisa itu jatuh tolak. Kalau sudah terlanjur terjadi hal yang demikian itu kira-kira apa ya solusinya? Maksudnya terjadi? Ya terjadi pernikahan dengan orang yang sudah mengaku duda tapi belum duda. Atau bagaimana kira-kira mengatasi hal tersebut? Ya kalau pernikahannya yang berlangsung ya tetap saja berlangsung Ustaz. Selagi dia itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya, tapi dari segi agama dia itu memenuhi semuanya ya bisa masuk. Cuma untuk sekarang kalau kita mengacu pada hukum kita di negara kita, talak itu harus tercatat. Harus tercatat. Terima kasih, inilah penjelasan dari beliaunya Ustadz Ainul Rafiq tentang masalah berbohong dalam pernikahan. Jadi intinya ketika seseorang itu berbohong demi mencapai sesuatu, khususnya berbohong dalam segi pernikahan, mengaku duda demi untuk mendapatkan seorang istri yang baru, itu diharamkan dan sangat dilarang ya Ustaz ya dalam agama. Kiranya ini penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Akhiran assalamualaikum. Saya Zainul Haq dan beliau Ainul Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.